Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun saat ini sobat-sobat berada, jumpa lagi sobat dengan Jadi Eti. Baik sob, kali ini kita ada di depannya Arowana Golden Red ya. Kita akan membahas tentang arowana ya. Ini karena banyak sih sobat-sobat yang memelihara ikan predator, salah satunya ikan arowana khususnya ikan arowana. Bagaimana dia tumbuh besar dengan kasih sayang. Oke, yuk simak intronya sob. Sobat-sobatku semua, bahwa arowana adalah makhluk hidup tidak bisa kita pungkiri ya, karena ya namanya juga makhluk hidup ya, tentu butuh kasih sayang. Kasih sayang ya sob. Jadi kita harus banyak memperhatikan karakter ikan yang kita pelihara. Jadi kalau kita memelihara ikan arowana seperti ini ya, lebih baik kalau kita memelihara ikan itu dari kecil ya, karena kalau dari kecil itu nanti kita seiring dengan waktu kita akan tahu karakter ikan itu sendiri ya. Saya punya 3 arowana, 3 jenis berbeda ya, dan ketiganya itu punya karakter yang berbeda, satu sama lain berbeda ya, bahkan ada yang jauh sekali berbeda ya. Ini ada di sebelah sana itu ada arowana Belitung ya, namanya Klesak. Ini ada Golden Red, dan sebelah kiri di sini ada arowana Silver Brazil ya. Itu karakternya berbeda sob ya. Kalau soal makan, karena dia semuanya seragam makannya, enggak ya, karena kalau saya kasih jangkrik semua. Kalau saya kasih ulat derman, saya kasih ulat derman semua. Kalau saya kasih ulat Hongkong, semua ulat Hongkong gitu ya. Kalau saya kasih ikan kecil atau udang kecil, semuanya saya kasih ikan kecil atau udang kecil. Nah, semuanya kalau soal makan, identifikasinya lahap semua, tak masalah. Nah, cuman karakter dari ikan ini, ada yang penakut, ada yang pemalu, ada yang gesit dan lincah gitu ya. Tak takut dan tak malu. Ini salah satunya nih Golden Red nih ya. Nih sob ya, nih. Nah, kalau tandanya dia tidak penakut, nah ini kita tempel aja di wajahnya, di balik kaca, enggak masalah dia. Tapi kalau yang di silver itu ya, silver Brazil itu jangan main-main ya. Kita tempel dia menjauh ya. Kemudian nih kalau yang ini ya sob ya. Ini contohnya saya praktekkan nih ya. Saya misalnya tidak tahan melihat kotoran-kotoran di balik kaca ini misalnya sob ya. Ini saya bersihkan. Tak masalah sob, dia tak masalah ya, tak masalah. Dia anteng aja ya. Anteng dia itu, lihat, anteng aja dia ya, tak masalah dia sob. Tapi kalau yang sebelah ini yang arowana silver, kalau kita coba-coba mengelap kaca begini, waduh dia ngamuk sob ya. Dia ngamuk, nabrak-nabrak kaca semua, nabrak-nabrak tepi pinggiran akuarium. Itu sob ya, itu karakternya memang liar gitu ya, karakternya liar. Nah, yang jadi pertanyaan sobat-sobat semua, yang pertanyaan sobat-sobat semua di rumah ya, bagaimana cara menjinakkan ikan yang kita pelihara itu agar ya jinak begitu ya, yang dari liar agar jinak, tidak penakut, tidak kagetan gitu kan ya. Oke. Nah, kalau saya selama ini, selain kita berinteraksi seperti ini ya sob ya, seperti ini ya, dia mendekat ya sob. Nanti kita masukkan juga ya tangan kita ke dalam air ya. Nah, tangan kita masukkan ke dalam air, kemudian sesekali sentuh badannya, sentuh tubuhnya gitu ya. Nah, nanti kalau pertama-tama tentu dia akan lari ya, menghindar sob. Tapi lama-lama nanti dia akan mulai terbiasa disentuh oleh kita. Paling tidak hanya agak berenang agak cepat dikit gitu ya, tapi tidak menghindar berlebihan gitu ya. Nah, itu mulai begitu, nanti ikan itu pertandanya sudah mulai jinak sob ya, sudah mulai jinak. Artinya dia tidak akan kagetan ya, dan dia tidak akan jadi penakut gitu, dan dia tidak akan mudah stres sob ya. Dan juga waktu kita membersihkan akuarium kita, misalnya menguras atau WC sob, nah sesekali pegang juga gitu ya. Jadi lama-lama dia akan tahu, kenal bau kita dari tangan kita, dia tahu bau aroma kita ya. Nah,
Itu juga saya terapkan sih di ikan arowana silver saya, sob, ya. Cuman ikan arowana silver saya ini memang dasarnya, karakternya mungkin ya, dan genetikanya mungkin liar ya. Nah, dia dulunya kalau saya mendekat aja 1 meter, wah dia ngamuk. Nah, tapi setelah saya kerjakan seperti itu tadi ya, saya praktekkan seperti itu tadi, saya dekati, saya interaksi begini ya. Sesekali saya mencoba, walaupun dia menghindar ya, mencoba menyentuhnya. Dari 10 kali mencoba itu cuma 1 kali yang dapat, tapi kalau ini 10 kali dapat gitu ya. Nah, tapi itu tadi, karena dengan baunya tangan kita lama-lama dia sudah agak terbiasa. Tetapi kalau pantangannya masih juga, Rob, ya, kalau liarnya juga masih ya. Itu tadi, kalau saya mengelap ini, waduh, ngamuk dia. Kemudian kita kalau satu juga, sob, ini secara umum ini, kalau kita bergerak secara tiba-tiba, nah itu ikan yang kita terkejut. Misal saya dari bawah ya, tiba-tiba mengangkat badan saya ke atas, dilihat oleh dia misalnya ya, terutama yang ini, yang silver, dia akan kaget, dia puas ke ngamuk ya. Kalau ini sih agak mendingan lah ya. Nah, tapi itu secara umumnya jangan dilakukan, sob. Jadi kalau kita mau bangkit gitu ya, pelan-pelan aja. Itu pertama-tama, nanti dia akan terbiasa ya. Nah, jadi jangan memberi gerakan secara tiba-tiba, itu membuat kaget ikan. Nah, kaget ikan itu, sob, nanti ikan akan stres masalahnya. Ikan akan stres itu kan mendekati penyakit, sob. Ya, jadi nanti dia akan sakit. Kalau sering-sering stres dia akan sakit. Kemudian juga dia nanti stres itu akan membuat tidak nafsu makan. Nah, ini yang bahaya. Ya, kalau mogok makannya cuma sehari tidak masalah. Nah, kalau sampai berhari-hari, nah, kita yang panik ya. Nah, makanya kita usahakan agar suasana di akuarium kita atau suasana di sekitar akuarium kita itu nyaman, sehingga ikan kita tidak stres, ya, tidak kagetan, dan selalu happy gitu ya, dan jadi akan selalu membuat nambah nafsu makannya itu stabil gitu. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, insya Allah ikan kita akan sehat, tidak stres gitu ya. Nah, alhamdulillah, sob, selama pemeliharaan ikan saya ini ya, hambatan-hambatan stres, sakit sih enggak lah, alhamdulillah ya. Nah, cuman ada yang kontennya dia mangap-mangap, nah itu kesalahan saya ya. Kesalahan daripada mengganti air dalam jumlah yang banyak begitu, sehingga suhu airnya berubah drastis, itu membuat ikan mangap-mangap. Ada kontennya ya, tapi cara solusi mengobatinya juga ada ya. Nah, jadi itu, sob, ya, tips-tipsnya agar ikan arowana kita selalu sehat di dalam air akuarium ya. Jadi kalau pakan juga perhatikan. Nah, pakan saya selalu pakan yang di toko-toko ikan gitu. Saya enggak pakan liar ya, misalnya kodok liar, cicak liar, enggak ya. Saya pakan yang beli dari toko ikan hias, atau sesekali misalnya ketemu kelabang, nah iya, saya kasih juga dia. Makanya itu kinclong warnanya, kemas-kemasan kan, cantik kan. Oke ya, sob, ya, demikian ya tips memelihara ikan arowana dengan kasih sayang. Mohon maaf sobat-sobat semua kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.